dua hal yang kita laporkan ke Bapak Presiden hari ini terkait dengan percepatan peningkatan ekonomi desa. Yang pertama, penggunaan dana desa di 2020. Penggunaan dana desa di 2020, sebagaimana kita maklumi, fokusnya pada 3 hal. Desa tanggap COVID atau desa aman COVID sekarang kita istilahkan. Kemudian yang kedua, padat karya tunai desa. Dan yang ketiga, BLT dana desa. Dari total dana desa yang sudah salur ke RKDes, itu ada 52 triliun, dan sudah digunakan untuk desa tanggap COVID, padat karya tunai desa, dan pembangunan infrastruktur lainnya 11,9 triliun. Kemudian yang lain untuk BLT sudah digunakan 15,4 triliun. Sehingga dana yang sudah terserap itu total 27,345 triliun. Nah, yang tersisa masih ada 43 triliun, itu dibagi 2. Yang 13,06 triliun itu pasti untuk melanjutkan BLT sampai dengan Desember 2020. Jadi sudah tidak bisa DOD. Nah, yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi itu ada 30,793 triliun. Nah, 30,793 triliun inilah yang kemudian sejak Juli yang lalu sudah kita keluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 di mana dana 30,793 triliun hari ini posisinya itu digunakan untuk padat karya tunai desa dengan syarat untuk upah kerja harus di atas 50%. Itu artinya PKTD bulan Oktober, November, Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan-bahan yang tinggi atau kebutuhan bahannya banyak. Sehingga minimal 50%, di atas 50% untuk upah. Supaya apa? Supaya penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang beredar di masyarakat juga banyak, dan ini akan meningkatkan daya beli warga masyarakat. Nah, kalau 30,793 triliun ini nanti digunakan untuk padat karya tunai desa sampai dengan Desember, dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan, maka akan ketemu 7.056.751 pekerja yang akan terserap dengan PKTD padat karya tunai desa atas 30, sekian triliun dana desa yang masih ada. Nah, dari 30, sekian triliun dana desa yang masih ada itu terbagi 2. Yang pertama sudah masuk di RKDes, rekening kas desa, 11,752 triliun. Kemudian yang masih di RKUN dalam proses pencairan itu ada 19,40 triliun. Tetapi nanti pada Desember pasti semua akan sudah tercairkan, tersalurkan ke RKDes. Di samping itu, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa, kita juga melakukan penguatan BUMDes atau BUMDesma dengan melakukan registrasi. Jadi BUMDes ini kita minta melakukan registrasi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pendampingan perbaikan tata kelola BUMDes dan memberikan fasilitasi kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, dan kita sendiri mengetahui profiling BUMDes dan BUMDesma kita. Jika nanti kita tahu BUMDes yang sudah bagus, yang masih menengah, itu tahu sangat detail. Karena kita tidak ingin data-data kita tidak detail. Dari pelaksanaan registrasi mulai Juli, di bulan Juli kita berhasil meregistrasi 10.629 BUMDes dengan total omset 938 miliar rupiah. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi yang bisa diregistrasi atau diregister 20.046 BUMDes dengan omset 1,173 triliun. Kemudian
bulan ini, September Oktober, kita sedang melakukan verifikasi terhadap 10.159 BUMDes. Nah, verifikasi ini dalam rangka memastikan unit usahanya apa. Karena kita temukan banyak BUMDes yang berdiri tapi tidak memiliki unit usahanya. Selain itu, kita juga sudah memfasilitasi 14.045 BUMDes dengan perbankan. Misalnya kegiatan laku pandai, business matching, pelatihan, pendampingan bisnis. Kita juga melakukan fasilitasi 126 BUMDes dengan marketplace, titik pengambilan barang, toko online, pelatihan. Hari ini misalnya masih sedang berjalan juga beberapa titik pelatihan dengan marketplace yang kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Juga ada dana UPK PNBM yang harus ditransformasi menjadi BUMDesma karena basisnya kecamatan. Itu yang dulu UPK XPNPM itu. Ada sekitar 12,7 triliun rupiah dengan aset 594 miliar rupiah. Ada di 5.328 kecamatan, 404 kabupaten, dan 33 provinsi. Nah, sedangkan para penerima BLT dana desa yang sudah tersalur dengan jumlah sekitar 8 juta itu, kalau dilihat dari pekerjaannya, itu ada 88% itu petani dan buruh tani, kemudian 4% nelayan dan buruh nelayan, kemudian 2% buruh pabrik, 1% buruh, dan 5% pedagang UMKM. Ini bisa menggambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan. Dan juga ada yang menarik dari penerima BLT desa, yaitu 2,47 juta atau sekitar hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah PK, perempuan kepala keluarga yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapatkan jaring pengaman sosial, tapi belum tercover, belum terdata, nah, sehingga dapat terdeteksi melalui BLT dana desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita laporkan juga kepada Bapak Presiden pada hari ini terkait dengan kebijakan dana desa untuk masa-masa yang datang, di mana kita merujuk pada Perpres nomor 59 tahun 2017, supaya harapan atau arahan Bapak Presiden agar dana desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, juga dana desa berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa, maka arah penggunaan dana desa masa akan datang itu kita pertegas diksinya, kita gunakan diksi yang operasional. Misalnya, merujuk pada dampak yang kita harapkan. Misalnya, dana desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Nah, jadi dengan diksi atau dampak yang kita inginkan, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, siapapun akan bisa membayangkan apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana cara untuk melaksanakan program, yang penting targetnya adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata. Nah, ini juga begitu. Bagaimana ekonomi di desa itu tumbuh dan merata? Bagaimana cara melakukan? Siapa yang harus menjadi sasarannya? Instrumen apa? Pihak mana yang perlu diajak kerjasama agar ekonomi di desa tumbuh dan merata? Desa peduli kesehatan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa peduli lingkungan, desa berjejaring, dan juga desa tanggap budaya. Nah, pencapaian dari seluruh ini, seluruh dampak yang diharapkan, kalau dampak ini sudah tercapai semua, terpenuhi, ini akan berkontribusi terhadap kontribusi 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai yang digariskan di Perpres 59 tahun 2017. Nah, selain arah kebijakan yang jelas operasional, kita juga memberikan indikator-indikator yang konkret agar desa paham betul apa sih yang harus dilakukan ketika ingin
desa tanpa kemiskinan dan kelaparannya tercapai. Kalau ingin desanya ini tanpa kemiskinan dan kelaparannya tercapai, maka satu, tingkat kemiskinan desa harus mencapai 0%. Oh, enggak mungkin misalnya. Tingkat kemiskinan desa enggak mungkin mencapai 0%. Mungkin sekali. Caranya apa? Misalnya, keluarga miskin penerima bantuan sosial harus dapat semua. 100%. Jadi, seluruh warga masyarakat desa yang berhak menerima bantuan sosial itu terima semua. Nah, kalau mereka yang berhak menerima bantuan sosial 100% terima, otomatis kan tidak ada kemiskinan. Nah, itu contoh memudahkan kita di dalam membayangkan kira-kira apa sih yang dilakukan oleh desa. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% dan seterusnya. Itu indikator-indikator yang sudah kita siapkan dan untuk dipahami oleh kepala desa, perangkat desa, dan seluruh warga masyarakat dalam upaya mencapai desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Bagaimana agar kita bisa mencapai desa ekonomi tumbuh merata? PKTD menyerap lebih 50% penganggur. Angkatan kerja baru yang dilatih sampai 100%. Wisatawan desa meningkat. Laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil dan menengah meningkat. Nah, ini indikator-indikator. Nah, semua itu kita tuangkan dalam yang disebut SDGs desa. Satuan-satuannya ada 18 goals. Rekan-rekan sekalian, kemudian itu yang makronya. Kalau kita tarik khusus 2021, kita akan fokuskan dana desa di 2021, sebagaimana yang sudah kita tuangkan dalam Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2020, ada 3 hal. Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, meliputi pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes dan BUMDes bersama. 2, penyediaan listrik desa, elektrifikasi, ini penting. Meskipun ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh desa. Pasti harus dengan kementerian dan lembaga lain. Yang ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes atau BUMDes bersama. Kemudian, yang program kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pengembangan desa wisata. Yang ketiga, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Dan yang keempat, desa inklusif. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga, masih dalam konteks pandemi COVID-19, maka prioritasnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Saya pikir itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang tadi sudah kita laporkan kepada Pak Presiden, upaya untuk percepatan peningkatan ekonomi desa. Demikian, terima kasih. Jadi, padat karya tunai desa ini tidak menggunakan dana APBD ya, tapi dana desa. Jadi tidak terkait dengan tadi yang terkait dengan arah sektoral. Jadi sampai dengan hari ini memang yang melakukan padat karya tunai desa masih belum seluruh desa karena awalnya kita gerakkan PKTD itu bulan Januari. Kemudian Maret mulai agak berkurang karena apa? Sudah kena COVID-19. Nah, setelah itu kebijakannya fokus di desa tanggap COVID dan BLT dana desa. Makanya sampai dengan hari ini per 23 September itu baru 5 triliun. Tetapi hari ini sampai Desember itu ada 30 sekian triliun tadi yang kita gerakkan fokus untuk padat karya tunai desa dengan syarat 50% ke atas itu untuk upah. Karena memang padat karya tunai desa itu tidak mewajibkan skill. Padat karya tunai desa itu yang harus diakomodir dalam pekerjaan. Dalam bekerja adalah satu, kelompok penganggur atau kelompok dari kelompok miskin. Yang ketiga dari kelompok marginal lainnya, termasuk perempuan. Nah, keterlibatan perempuan di dalam padat karya tunai desa juga masih kecil, makanya kita tekankan untuk Oktober, November, Desember, atas 30 triliun dana desa yang masih ada, itu lebih memberikan ruang gerak kepada keterlibatan perempuan. Jadi saya kira gitu penjelasannya.